apakah menghilangkan najis ya harus menggunakan air mutlak atau air murni ya? Seperti ini contohnya ya. Maka ulama beda pendapat ya. Jadi kalau kita kan masyhurnya di kita atau mungkin yang sering kita tahu, orang bersihin misalnya kotoran binatang yang najis mungkin pakai air, betul tidak? Kencing pakai air ya. Nggak langsung kita lap ya, atau langsung kita siram deterjen cair ya, tidak, tapi pakai air. Itu yang masyhur di kita. Tapi ternyata ulama beda pendapat. Apakah memang menghilangkan najis tersebut harus menggunakan air mutlak, air murni, air yang jernih? Maka ulama beda pendapat. Ulama sebagian mengatakan bahwa menghilangkan najis tidak harus menggunakan air mutlak ya, tidak harus menggunakan air mutlak yang jernih. Ini masyhur di kalangan madhab Hanafi ya, atau Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Dan juga pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tentunya mereka ulama memiliki dalil. Dalilnya banyak, tetapi kita akan lihat beberapa hadis yang digunakan dalil yang mengatakan bahwasanya menghilangkan najis tidak harus menggunakan air. Misalnya dalam sebuah hadis dikatakan sahabat ya mengatakan ya Nabi kami, Nabi Muhammad SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil ya. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu ya. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis dikatakan Nabi melarang kami beristinja dengan atau dikatakan di sini dengan batu kurang dari 3 ya. Maka dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW menghilangkan najis menggunakan batu, tidak menggunakan air. Juga dalam hadis riwayat yang sahih dari Abu Daud, idza wati ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahurun ya. Bila salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah menjadi penyucinya. Hadis riwayat Abu Daud. Jelas bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika sandal kita terkena kotoran, maka kata Rasulullah SAW tanah yang akan menyucikannya, menggunakan tanah. Kalau tadi hadis menunjukkan menggunakan batu ya. Kemudian juga riwayat yang masyhur ya, seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah, sesungguhnya saya melebihkan ujungnya pakaianku dan saya berjalan di tempat yang kotor. Ia menjawab jadi wanita ini bertanya kepada istri Rasulullah di mana dia berjalan dan pakaiannya itu menjulur sehingga menyeret-nyeret ya. Maka dikatakan karena khawatir dia kotor dan najis, maka ia menjawab, Rasulullah SAW bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Ia akan dibersihkan oleh tanah sesudahnya. Maka dari dalil-dalil tersebut dikatakan oleh ulama bahwa menghilangkan najis tidak harus menggunakan air mutlak ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama ya. Kalau tadi kan Imam Abu Hanifah, mayoritas ulama diantaranya dari ulama Syafi'i, Hambali, Maliki mengatakan bahwa menghilangkan najis itu harus menggunakan air mutlak, air jernih dan air yang bersih dan air yang suci. Ini mayoritas ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali. Dalilnya juga banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 11 dikatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih ya. Allah berfirman dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit air liyutahhirakum bih yaitu dengan air tersebut untuk menyucikan kamu Jadi air hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyutahhirakum, untuk menyucikan. Oleh para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah merekomendasikan untuk menyucikan benda-benda najis harus menggunakan air. Direkomendasikan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam sebuah hadis dikatakan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian.
Kata Rasulullah, engkau kikis, engkau gosok dengan air, lalu siramlah. Baru kemudian engkau boleh sholat dengan pakaian itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahwa membersihkan darah haid harus menggunakan air dan tidak memerintahkan dengan lainnya. Maka mayoritas ulama mengatakan membersihkan, mensucikan najis harus menggunakan air. Itulah pendapat para ulama tentang masalah apakah mensucikan benda najis itu harus menggunakan air mutlak ya. Walaupun juga ulama seperti Utsaimin itu memilih pendapat Abu Hanifah dan juga Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya tidak harus menggunakan air yang bersih, karena beliau mengatakan bahwa menghilangkan najis itu bukanlah sebuah perbuatan yang semata-mata ya tujuannya hanya untuk beribadah atau total murni untuk ibadah. Ya, jadi menghilangkan najis itu bukanlah sebuah perbuatan yang semata-mata untuk ibadah saja, tidak. Tetapi menghilangkan najis adalah tujuannya ya perbuatan tersebut yang penting najisnya adalah hilang, sehingga tidak tauqifiyah. Jadi caranya plus ya, bukan caranya maaf, bendanya untuk menghilangkannya itu tidak tauqifiyah harus menggunakan air, tapi dengan apapun itu yang penting ya zat yang najis ini hilang. Itu dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala ya. Bahkan dikatakan juga kalau seandainya ada najis lalu kemudian ada angin atau ada terik matahari lalu kemudian hilang najis tersebut, maka sucilah najis tersebut. Itu perbedaan di kalangan para ulama ya. Untuk jamaah sekalian bisa memilih dari salah satu pendapat tersebut, wallahu alam.